Pada video kali ini kami akan mempersembahkan video survei lalu lintas pada simpang Apil dan simpang biasa untuk melengkapi nilai UAS survei lalu lintas. Lokasi survei yang kami ambil untuk simpang Apil yang terletak di Jalan Jenderal Soeharto, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, tepatnya di Monumen HKSN, dan untuk simpang biasa terletak di Jalan Palapan, Nyakoten 2, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT. Untuk persimpangan Apil dan persimpangan biasa memiliki sebuah perbedaan, yaitu simpang Apil mengatur lalu lintas dengan cara meminimalkan konflik, baik konflik primer maupun konflik sekunder, dengan memisahkan waktu berjalannya arus. Simpang Apil juga digunakan untuk tujuan mempertahankan kapasitas persimpangan pada jam puncak dan mengurangi kecelakaan akibat tabrakan antara kendaraan dari arah yang berlawanan. Sedangkan untuk persimpangan biasa adalah area pada suatu wilayah yang menjadi tempat bertemunya dua ruas jalan atau lebih.
Baik, perkenalkan nama saya Supanilia Adonis dengan NIM 2123716525 dari kelas 5 PJJ angkatan 21. Pada kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara menghitung data pada simpang apil dan simpang biasa. Oke, untuk kali ini saya akan memperlihatkan cara menghitung data untuk simpang biasa. Ini simpang biasa kami ambil di Jalan Palapa, Naikoten, Kota Kupang. Ini seperti bisa dilihat di sini, yaitu data mentahnya di lapangan kami masukkan ke Excel. Untuk fase 1 itu area dari perhubungan. Untuk fase kedua itu dari Jalan Palapa. Dan untuk fase ketiga dari PLN, dan untuk fase keempatnya diambil dari mercusuar. Oke, kita masuk pada perhitungan datanya. Di sini untuk pendekatan ada tipe kendaraannya, dari kendaraan KR, kendaraan ringan, KS, kendaraan sedang, SM, sepeda motor, dan KTB, kendaraan tidak bermotor. Dan untuk C, bisa dilihat di sini adalah gambar jalannya. Untuk C, pendekatan C itu diambil dari mercusuar dari arah sini. Dan untuk D diambil dari arah PLN. Dan untuk A untuk di Jalan Palapa, di restoran Palapa misalnya. Dan untuk A di arah perhubungan. Untuk BKI, LRS, dan BKA kita ambil di bagian fase C-nya, Jadi untuk BKI kendaraan ringan, yaitu dengan cara sama dengan sum, kita ambil jam puncaknya. Oke, puncaknya di tipe pendekat C untuk kendaraan ringan. Kendaraan ringannya dari golongan kendaraan 2 sampai 5A. Kurung, lalu enter. Oke, dan untuk yang lurus, kita ambil sampai dengan zoom. Ambil yang KS-nya. C. Sampai dengan KS dari golongan kendaraan 5B hingga 7C. Tutup kurung, enter. Oh, ini masih KR, sorry. Maaf sebelumnya. Dan untuk KS di simpang bagian C-nya kita sama dengan zoom, ambil yang KS yaitu dari 5B hingga 7C, tutup kurung, enter. Sepeda motornya kita zoom lagi. Untuk bagian C sepeda motor kita ambil golongan 1 yang belok kiri, tutup kurung, enter. Dan untuk KTB kendaraan tidak bermotornya kita zoom. Kita ambil golongan 8 karena golongan 8 di sini 0, jadi kita taruh. Hal yang serupa dilakukan untuk lurus dan belok kanan. Dan untuk pendekatan D, A, dan B dilakukan hal yang sama. Setelah itu, setelah kita membedakan jenis-jenis kendaraan, tipe kendaraannya, kita jumlahkan total semuanya. Contohnya kita zoom dari BKI sampai bawah sini, kurung, enter. Nah, terus kita tarik ke sebelah sana. Oke. Setelah itu kita total seluruh jumlah kendaraan di jam puncak tersebut untuk semua golongan. Zoom. Tarik dari jumlah awal hingga akhir. Enter. Oke, setelah itu kita memasukkan data jalan minor dan mayor dari masing-masing pendekat. Untuk MP nilainya 1, komposisi lalu lintasnya
MP-nya 1, MP-nya untuk EMP-nya 1, KS EMP-nya 1,8, dan SM EMP-nya 0,2. Kita mulai dari jalan minor dari pendekatan C. Kita tinggal copy paste untuk bagian ini 35. Jadi 35 yang Ki BKI kita sama dengan tinggal ambil yang ini. Oke, berikutnya yang Ki lurus kita ambil yang ini. Oke, berikutnya kita ambil Ki BKA, ambilnya yang ini. Oke, selalu kita total semuanya. Sum Ki totalnya dari Ki BKI dan Ki BKI hingga Ki BKA. Oke, lanjut ke hal serupa juga dilakukan untuk kendaraan sedang dan sepeda motor. Oke, lanjut ke cara menghitung SMP per jam. SMP per jam ini yaitu rumusnya yaitu kendaraan per jam dikali dengan ini EMP. Jadi misalnya MP-nya untuk mobil penumpang EMP-nya 1, maka sama dengan 35 dikalikan dengan 1. Enter. Lalu juga sama ini 50 dikali EMP-nya 1. Enter. Oke. Lanjut ke kendaraan sedangnya. Kendaraan sedang EMP-nya 1,8. Jadi kita sama dengan di 4 dikalikan dengan 1,8. Lalu kita enter. Untuk sepeda motor EMP-nya yaitu 0,2 sehingga dikalikan dengan 160. Dikali dengan EMP-nya. Lanjut di Ki KB total. Kendaraan KB total KB total didapat dari kendaraan, misalnya di sini kendaraan per jam dan SMP per jam. Jadi kendaraan per jamnya itu jumlahkan semua. Kendaraan per jam dari mobil penumpang, kendaraan sedang, dan sepeda motor. Jadi kita sama dengan ambil yang kendaraan per jamnya mobil penumpang, ditambahkan dengan kendaraan per jamnya kendaraan sedang, ditambah dengan kendaraan per jamnya sepeda motor. Lalu enter. Nah, kalau untuk SMP per jam juga sama, itu kita sama dengan ambil yang SMP per jamnya mobil penumpang, ditambah dengan SMP per jamnya kendaraan sedang, ditambah terakhir dengan SMP per jamnya, ini SMP per jamnya sepeda motor. Lalu kita enter. Lanjut ke untuk RB sendiri di sini, yaitu rumusnya yaitu SMP per jamnya untuk Ki BKI, misalnya pakai Ki yang belok kiri, dibagi dengan Ki totalnya. Jadi misalnya kalau Ki lurus dibagi dengan Ki total, terus Ki BKI dibagi dengan total. Karena Ki lurusnya tidak ada, karena ini rambu belok, jadi hanya diambil belok kiri dan belok kanan. Sama dengan SMP per jam 74,2 dibagi dengan 271,4. Enter. Dan untuk belok kanan sama dengan 84,4 dibagi dengan 271,4. Oke. Lalu kita total lagi untuk yang di bawah. Sum dia untuk Ki BKI dengan Ki BKA. Oke. Lanjut ke Ki KTB untuk kendaraan tidak bermotor. Ya, karena data di atas untuk kendaraan tidak bermotornya 0, kita tinggal copy dari atas, taruh di bawah. Oke, lalu kita totalkan. Setelah buat jalan minor dari pendekatan C, kita lakukan hal yang sama untuk jalan minor dari pendekatan A, jalan mayor dari pendekatan B, dan jalan mayor dari pendekatan D.
Setelah itu kita totalkan untuk jalan minornya masing-masing, jalan minor dan jalan mayornya. Ditotalkan sendiri sehingga total untuk jalan minor QMI untuk mobil penumpang, kendaraan sedang, sepeda motor dan kendaraan tidak bermotor yaitu 932. Dan untuk total jalan mayor, untuk mayor dari pendekatan B dan D, yaitu 3.710. Oke, setelah itu kita masuk ke total dari jalan minor dan mayor. Untuk Ki BKI, dengan Ki lurus kita totalkan semua dari jumlah di atas. Misalnya ini, kita ambil semua yang Ki BKI-nya semua. Dari Ki BKI-nya C, A, B, dan D. Kita tambahkan semua, sama juga dengan yang lurus. Kita tambahkan, misalnya ini, tambah dengan ini, Ki lurus yang A punya, dan B punya, dan D. Oke, enter. Lanjut ke cara RMI. RMI dengan rumus QMI bagi Kitot. QMI yang total jalan minor dibagi dengan Kitot. Enter. Untuk RKTB-nya yaitu KKTB dibagi KKTB untuk yang tidak yang ini, KKTB yang untuk total seluruhnya ditambah dengan dibagi dengan KKTB. Lalu kita enter. Berikut yaitu cara mendapatkan lebar pendekat. Jumlah lengan simpang yaitu 4. LA ini adalah lebar jalan untuk simpang yang A punya. Nah, ini. Di sini 9 meter. Sehingga untuk mendapatkan jalan minor yang LA, yaitu lebar jalannya dibagi dengan 2, sehingga dapat 3,5. Untuk LC 9. Untuk LC 4,5. Lebar jalannya 9, maka 9 bagi 2 dapatnya 4,5, sehingga rata-ratanya antara 3,5 dan 4,5 yaitu 4. Lanjut ke jalan mayor, yaitu LB. LB di sini 11,2, sehingga LB-nya 5,6 dibagi 2. LD-nya di sini D-nya di sini 12 meter, sehingga LD-nya di sini 12 bagi 2. Oke. Sehingga LBD-nya lebar rata-ratanya antara 5,6 dengan 6,2 yaitu 5,9. Dan untuk LP rata-ratanya diambil dari LAC dan LBD rata-ratanya. Untuk penentuan jalan minor dan mayor itu dilihat dari lebar jalannya, sehingga makanya jika jalan minor lebih kecil dari jalan mayor, sehingga di sini bisa teman-teman bisa dilihat untuk minor yang A dan C karena lebar jalannya 7 dan 9, sedangkan lebar mayor yaitu B dan D karena lebar jalannya 12,4 dan 11,2. Dengan tipe simpang yaitu 422. Lanjut ke cara menghitung kapasitas. Untuk kapasitas C0, kapasitas dasar C0, di sini karena tipe simpang yang di lapangan kami di tipe simpang Jalan Palapa yaitu 422, sehingga C0-nya yaitu 2.900 SMP per jam.
Ya, kita taruh sini 2.900. Oke, untuk FLP atau lebar pendekat rata-rata rumusnya yaitu di sini. Untuk tipe simpang 422 LVP-nya FLP-nya 0,7 ditambah 0,0866 dikali LRP. Oke. Jadi sehingga hasilnya LRP di sini yaitu 4,9 sehingga hasil FLP-nya yaitu 1,13. Oke, untuk jalan median mayor FM di sini kondisi simpang kami tidak ada median di jalan mayor sehingga tipe mediannya tidak ada dan faktor koreksi FM-nya yaitu 1. Oke, lanjut di ukuran kota. Ukuran kota Kota Kupang yaitu 449.000 sehingga masuk dalam ukuran kota kecil. Populasi penduduk sekitar 100.000 hingga 500.000 sehingga FUK-nya 0,88. Lanjut ke hambatan samping. Hambatan samping pada Jalan Palapa Persimpangan Palapa yaitu terbilang ini tipe lingkungan jalannya komersil tapi untuk hambatan sampingnya cukup rendah sehingga karena di sini RKTB-nya yaitu 0,00129 sehingga untuk FAS untuk nilai RKTB-nya kita ambil yang 0,95 yang ini 0,95. Oke. Lanjut ke FBKI. FBKI menggunakan rumus yaitu 0,84 ditambah 1,61 dikalikan rasio belok kiri. Oke, jadi sehingga di sini 0,84 ditambah 1,61 dikalikan dengan rasio belok kiri. RB-nya. Untuk kanan kita menggunakan 1 karena untuk simpang 4 FBK sama dengan 1 kecuali simpang yang 3 menggunakan rumus FBKA-nya. Oke, lanjut ke rasio minor atau total FRMI. Dengan menggunakan rumus yang tipe simpang 422 yang ini, jadi FMI-nya rumusnya 1,19 dikali RMI pangkat 2 kurang 1,19 dikali RMI lagi ditambah 1,19 sehingga hasilnya itu 0,9662. Jadi untuk kapasitas C-nya itu tinggal dikali saja dari kapasitas CO, kapasitas dasar CO dikali lebar pendekat rata-rata dikali jalan median mayor dikali ukuran kota, faktor ukuran kota dikalikan lagi dengan faktor hambatan samping, dikalikan lagi dengan rasio belok kiri, dikalikan rasio belok kanan, dan dikalikan rasio minor. Jadi hasilnya 3.371,31. Lanjut ke kinerja lalu lintas. Kinerja lalu lintas ini arus lalu lintas total kitotnya totalnya 2.321. Untuk derajat kejenuhan rumusnya yaitu Q per C sehingga derajat kejenuhannya dapat 0,69. Untuk tundaan lalu lintas simpang atau TLL. Jika untuk DJ-nya lebih besar dari 0,6 menggunakan rumus yang ini karena kita punya lebih besar dari 0,6 maka menggunakan rumus yang ini di bawahnya yang lebih besar sehingga hasil TLL-nya yaitu 7,76.
Lanjut ke tundaan lalu lintas jalan mayor. Tundaan lalu lintas jalan mayor. Karena derajat kejenuhannya lebih besar dari 0,6, maka digunakan rumus TLL mayornya, tundaan lalu lintas mayornya pakai yang di bawah. Sehingga mendapatkan hasil 5,82. Untuk berikutnya tundaan lalu lintas jalan minor atau TLLMI. Menggunakan rumus QKB dikali TLL dikurang QMA dikali TLLMA per QMI. Sehingga mendapatkan hasil 15,49. Lanjut ke tundangan geometri simpang atau TG. TG-nya di sini kalau DJ-nya lebih kecil karena derajat kejenuhan kita 0,69, maka menggunakan DJ yang derajat kejenuhan yang kurang dari 1, sehingga rumusnya yang di atas yang ini. Sehingga dapat ini TG-nya, tundaan geometri simpangnya yaitu 4,05. Lanjut ke tundaan simpang. Tundaan simpang yaitu hasil dari tundaan lalu lintas ditambah dengan tundaan geometri. Ya, hasilnya 11,81. Lanjut ke cara mencari kisaran peluang antrian PA. PA di sini menggunakan batas atas peluang dan batas bawah peluang. Rumus yang ini kita masukkan ke Excel untuk batas atas. Untuk batas atas didapat 39,57 atau bisa kita bulatkan ke 40. Sedangkan batas bawah didapat 19. Jadi untuk kisaran peluang antrian yaitu 19 sampai 40%. Sehingga dari data yang kami hitung ini, kami mendapat kesimpulan bahwa berdasarkan data yang dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang biasa di Jalan Palapa Naikoten 2 Kota Kupang NTT, kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas total yang terjadi lebih kecil dibandingkan dengan kapasitas jalan, sehingga derajat kejenuhannya di bawah angka 1. Maka simpang pada jalan ini masih layak digunakan dan tidak perlu ada perubahan. Setelah kita melakukan perhitungan arus lintas di lokasi, kita akan masukkan data-datanya ke Excel. Bisa teman-teman lihat di sini, ini adalah gambar Google Maps yang kami ambil di Jalan Jenderal Soeharto. Untuk jumlah fase yang di lokasi kami ini terdapat 3 fase, yaitu untuk fase yang pertama di arah Dunia Mode, di depan Dunia Mode yang di sini, dan untuk fase kedua, untuk yang ini di depan Monumen HKSN yang di sini ke belok kiri, yang belok kiri, belok kanan dan lurus. Dan untuk fase ketiga ini arah depan Polda yang bagian sini. Untuk fase pertama yang di depan Polda NTT, bisa kita lihat di sini sudah dimasukkan data mentahnya di lapangan dan bisa dilihat ini dia jam puncaknya untuk setiap belok kanan dan belok kiri dan bagian lurus yaitu di jam-jam akhir sekitar jam 6 hingga jam 7. Dan untuk fase kedua yaitu di depan di dekat Monumen HKSN itu dilihat di sini jam puncaknya di sekitar jam 4 sampai jam 7 dan di jam akhir juga di jam akhir 18.00 hingga 19.00 dan di jam awal. Dan untuk simpang apel C yaitu fase ketiga
di depan dunia mode itu jam puncaknya di jam terakhir, jam 18.00 hingga jam 19.00. Setelah kita memasukkan datanya ke Excel, kita lanjut untuk menghitung perhitungannya, data-datanya. Yang pertama kita cara untuk menghitung Q-nya. Q-nya ini bisa teman-teman lihat, bisa dilihat di sini, yaitu ada fase 3 dan 1 dan 2. Fase ketiga itu arah selatan, fase kedua arah utara, dan fase kedua yaitu arah barat. Dan untuk cara menghitungnya yaitu untuk selatan, kita ambil jumlah dari kendaraan jam puncaknya. Misalnya di sini yaitu selatan untuk fase 3. Itu di sini. Kita ambil jam-jam puncaknya saja. Jadi kita gunakan zoom. Kita zoom untuk bagian belok kirinya. Kita jumlahkan semua kendaraannya dari SM, KR, KS, dan KTM, KTB. Kita tutup kurung, lalu itu kita tambah lagi untuk bagian belok kanan. Kita jumlahkan semua, kurung, tambah lagi untuk bagian lurus. Kurung, lalu kita enter. Hal yang serupa juga dilakukan untuk fase 1 dan 2 yaitu utara dan barat. Kita lanjut ke lebar jalan. Lebar jalan ini kita ambil di data lapangan yaitu untuk fase ketiga. Fase ketiga yang ini, yang dari sini ke sini itu lebarnya 12,5 meter. Dan untuk utara atau fase 1 yang ini itu lebarnya yaitu 15,7, dan untuk fase kedua lebar jalannya untuk seluruh ini lebar jalannya yaitu 13,6. Selanjutnya untuk LE yaitu menggunakan rumus yaitu sama dengan lebar jalan dibagi dengan 2. Terus kita tarik ke sebelah untuk menghasilkan hasil yang sama. Dan untuk berikutnya kita cara menghitung S0. S0 yaitu dengan rumus yaitu 600 dikali dengan LE. Yaitu kita sama dengan 600 kali dengan 6,25 untuk arah selatan fase 3. Oke. Dilakukan hal yang sama juga untuk utara dan barat. Bisa teman-teman lihat di sini yaitu waktu siklus. Waktu siklus untuk daerah kami di Monumen HKSN atau di Polda yaitu untuk waktu hijau untuk fase 1 dan 2 ketiga itu waktunya sama semua. Jadi 20 detik, 20 detik, 20 detik. Dan untuk waktu kuning yaitu 3 detik, dan untuk lampu merah peringatan untuk fase 1, 2, dan 3 yaitu sama, yaitu 5 detik. Dan untuk lebar pendekat untuk arah selatan fase ketiga yaitu 40 meter LP-nya, utaranya 13,8 dan barat 6,4. Ini data yang diambil di lapangan. Sehingga total waktu siklus yaitu 84 detik. Setelah kita menghitung lebar jalan, S0, waktu siklus, dan lebar pendekat, kita lanjut untuk cara menghitung datanya. Yang pertama untuk arah, karena persimpangan kami yaitu hanya 3 fase, bukan 4 fase, sehingga ada 2 fase yang tidak memiliki belok kanan dan belok kiri, yaitu untuk bagian yang fase ketiga tidak bisa putar balik untuk belok ini kanan, dan untuk fase ke-1 tidak bisa putar balik untuk belok kanan dan kiri. Jadi untuk data belok kanan dan belok kirinya kita menggunakan 0 semua. Karena lokasi kami di Polda yaitu ini
tipe pendekatnya terlindung, yaitu dengan keterangan arus berangkat tidak konflik dengan arus lalu lintas dari arah berlawanan, maka untuk arah terlawan, untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor, dan kendaraan ini tidak bermotor, dikasih kosong. Oke. Setelah itu kita masukkan data kendaraan ringan untuk belok kiri dan belok kiri jalan terus. Belok kiri jalan terus untuk bagian utara. Bagian utara ini tidak ada yang untuk belok kanan, belok kiri dan belok kiri jalan terus, makanya kami taruh di sini 0. Dan untuk ini, sehingga kami taruh 0 semua untuk jenis kendaraan dari golongan 1 sampai golongan 8. Berikutnya untuk kendaraan ringan untuk daerah lurus arah utara. Di sini kita ambil jam puncaknya saja, sehingga dengan ini, jadi kita menggunakan rumus sama dengan sum, kita ambil yang lurus. Yang lurus untuk jam puncak kendaraan ringan. Kendaraan ringan kami ambil dari golongan 2 hingga golongan 5A. Setelah itu kita tutup kurung, enter. Oke. Dan untuk belok kanan juga sama, kita pakai jam puncak dengan rumus sama dengan sum, buka kurung, kita ambil yang belok kanan. Belok kanan ambil dari golongan 2 sampai golongan 5A. Enter. Oke, kita lanjut ke kendaraan beratnya. Kendaraan berat kami ambil dari golongan 5B hingga 7C. Sehingga untuk utara bagian lurus kita menggunakan rumus sum juga. Sum C lurus, cari lurus dan ambil dari 5B hingga 7C. Baru kita tutup kurung, enter. Dan BKA juga sama, kita sum, buka kurung, ambil yang belok kanan dari golongan 5B hingga 7C. Tutup kurung, enter. Oke. Lanjut ke sepeda motor. Sepeda motor ini yang arus lalu lintasnya cukup tinggi, sehingga kita ambil di sini yaitu golongan kendaraannya itu 1. Jadi kita ambil sesuai dengan sum, ambil yang belok yang bagian lurus dari jam 18.00 hingga 17.00 untuk jam puncaknya, tutup kurung, enter. Dan untuk belok kanannya kita menggunakan rumus yang sama untuk seperti yang tadi. Kita lanjut ke kendaraan tidak bermotor, yaitu di sini. Menggunakan rumus yang sama juga, tapi perbedaannya kami ambil di perbedaan golongan. Yaitu KBM ini kita ambil di golongan 8. Dalam kurung untuk area lurus. Area lurus ambil dari 18.00 hingga 19.00, tutup kurung, enter. Hasilnya 2 selama jam puncak. Jadi untuk kendaraan tidak bermotor ini tidak terlalu ramai untuk pada saat kami turun lapangan. Setelah menghitung kendaraan per jamnya, kita lanjut ke ini terlindung, yaitu dengan satuan kendaraan per jam. Yang di sini EKRP-nya yaitu 1 untuk kendaraan ringan, dan EKRP untuk kendaraan berat yaitu 1,3, dan EKRP untuk sepeda motor 0,15. Lalu kita kalikan kendaraan per jam. Kendaraan per jam dikalikan dengan EKRP. Enter. Lakukan yang sama juga untuk yang belok kanan.
Dan dilanjutkan juga untuk bagian KB. Di sini kita 6 dikali dengan EKRP-nya yaitu 1,3. Jadi hasilnya 7,8. Dan untuk sepeda motor itu 605. Kendaraan per jamnya dikali EKRP-nya 0,15. Jadi hasilnya 90,75. Dan untuk kendaraan tidak bermotor, setelah menghitung kendaraan per jam untuk kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor, kita masuk ke total arus kendaraan bermotor. Total arus kendaraan bermotor ini kita jumlahkan semua dari kendaraan ringan, kendaraan berat, dan sepeda motor. Misalnya, contohnya di sini untuk belok kiri atau belok kiri jalan terus kan tidak ada. Jadi kita jumlahkan dari kendaraan per jamnya saja. Jadi kendaraan per jam kendaraan ringan ditambah kendaraan per jamnya kendaraan berat ditambah dengan kendaraan per jam untuk sepeda motor. Lalu bisa kita tarik juga ke bawah. Oke. Dan untuk ini untuk terlindung, total arus kendaraan bermotor terlindung untuk satuan kendaraan per jamnya, kita jumlahkan saja untuk terlindungnya dari kendaraan ringan ditambah dengan terlindungnya kendaraan berat ditambah dengan terlindungnya sepeda motor. Enter, lalu tarik ke bawah. Oke. Setelah itu kita masuk untuk cara menghitung rasio belok kiri dan belok kanan. Rasio belok kiri dan belok kanan itu rumusnya yaitu BKI-nya terlindung dibagi dengan total dari arus lalu lintas bermotor. Karena belok kirinya 0, jadi hasilnya 0,00 untuk belok kiri. Dan untuk belok kanan yaitu dengan menggunakan rumus sama dengan 416 untuk belok kanannya, arahnya per total terlindung. Lalu kita enter. Setelah itu kita masuk ke kendaraan tak bermotor. Kendaraan tak bermotor di sini juga tadi tidak terlalu macet. Untuk arah lurus dan belok kanan hanya 2 saja sehingga totalnya 4. Mungkin sepeda dan gerobak. Sehingga untuk rasio kendaraan tak bermotor yaitu menggunakan rumus arus kendaraan tak bermotor dibagi dengan total arus kendaraan bermotor yang terlindung. Sehingga mendapatkan 0,06 untuk arah utara. Arah utara yang fase pertama, fase ke-1. Hal yang dilakukan juga sama untuk arah selatan dan arah barat. Oke, setelah kita menghitung data-data yang di atas ini, yang tadi kita hitung, yaitu kendaraan bermotor dan kendaraan tak bermotor untuk terlindung dan rasio dan arus kendaraannya, kita masuk ke rasio kendaraan belok dari arah yang ditinjau. Untuk RBKI di sini didapat 0 untuk arah utara yang kita cari data di atas, dan untuk selatan yaitu 0,5 yang ini, dan untuk arah barat yaitu 0,44 untuk rasio belok kiri. Dan untuk rasio belok kanan yang tadi kita hitung di atas yaitu 0,580 untuk arah utara dan 0 untuk arah selatan, dan untuk barat yaitu rasio belok kanannya 0,10. Setelah itu kita menghitung lebar efektifnya. Lebar efektifnya sudah kita dapat di lapangan dengan rumus yang tadi, lebar dibagi dengan 2. Setelah itu kita menghitung arus jenuh. Untuk arah utara, arus jenuh dasar SKR per jamnya 350 diambil dari
S0-nya. S0-nya utara. Yang utara yaitu 3.750 dan untuk yang selatan yaitu 4.710 dan untuk arah barat yaitu 4.080. FUK di sini yaitu faktor ukuran kota. Jumlah penduduk di Kota Kupang yaitu 449.697 rupiah. Jumlah penduduk di Kota Kupang yaitu 449.697. Sehingga untuk faktor ukuran kota kita ambil dari 0,1 hingga 0,5 yaitu sekitar 100.000 hingga 500.000 sehingga faktor koreksi ukuran kota FUK-nya yaitu 0,83. Oke, untuk arah utara selatan barat kita taruh sama. Untuk FKHS faktor hambatan samping yaitu untuk faktor hambatan samping di sini yaitu 0,006, 0,006 juga untuk arah barat yaitu 0,004 sehingga faktor rasio kendaraannya yaitu ini tipe lingkungan kami di Polda yaitu komersil, yaitu banyak pertokoan dan hambatan sampingnya terbilang sedang, cukup sedang, ya sehingga kita ambil tipe fase yang terlindung 0,94. Oke, kenapa ambilnya 0,94? Karena rasio kendaraan turbo motor kami di bawah atau di atas di bawah 0,00 dan 0,05. Kami punya 0,006 sehingga ambilnya yang di sini 0,94. Oke. Setelah itu kita lanjut ke FG, faktor kelandaian. Untuk faktor kelandaian ini kita ambil tingkat ketinggiannya di Google Earth. Seperti contohnya kita tarik pakai penggaris, pakai ini poligonnya. Tarik dari arah kami tarik sekitar 200 meter. Sehingga di sini jadi kita ambil intervalnya 50 meter. Jadi kita ambil dari 200 hingga 250. Itu kelandaian rata-ratanya di 6,4%. Sehingga faktor kelandaiannya kita ambil di tanjakan karena dia 6,4. Ambil di 6,4 sekitar sini. Kita tarik ke atas untuk mendapatkan kelandaiannya sekitaran sini. Lalu kita tarik ke samping yaitu dapat faktornya 0,94. 0,94 ya. Oke. Setelah menghitung faktor kelandaian, kita masuk ke faktor koreksi parkir. Oke, kita lihat di materi. Menggunakan rumus yaitu LP per 3 dikurang L kurang 2 dikali LP per 3 dikurang WH per L per WH lagi. Jadi LP ini lebar pendekat. Lebar pendekat kami untuk selatan 40 meter, utaranya 13,8 meter, baratnya 6,4 meter. Dan untuk L-nya yaitu lebar jalan. Lebar jalan di sini kami punya 12,5, 15,7, dan 13,6 meter. Dan untuk waktu hijau, WH yaitu waktu hijau, kita
menggunakan waktu siklus. Waktu siklus kami untuk waktu hijau yaitu 20 detik. Sehingga FP-nya kami dapat 1 untuk fase 1, 2, dan 3. Oke. Setelah menghitung faktor parkir, kita masuk ke faktor belok kanan. Untuk faktor belok kanan utara, kita menggunakan rumus yaitu 1 ditambah RBKA dikali 0,26. Pada data kami di sini 0,26-nya, ini RBKA-nya yaitu 0,56, sehingga dapat hasilnya 1, selatannya 1, dan untuk baratnya 1,03. Lanjut ke FBKI. FBKI juga menggunakan rumus yaitu 1 dikurang RBKI dikali 0,16. RBKI kami yaitu 0 untuk belok untuk utara yang RBKI-nya 0, untuk yang selatannya 0,5, dan untuk baratnya 0,44. Sehingga dapatnya untuk utara 1, untuk selatannya 0,92, dan untuk baratnya 0,93. Setelah itu, untuk mendapatkan arus jenuh keseluruhannya S, yaitu kita kalikan semuanya dari arus jenuh dikalikan FUK, dikalikan FKS, dikalikan FG, dikalikan FB, dikalikan FBKA, dan dikalikan FBKI. Sehingga mendapatkan arus jenuhnya untuk utara 2987, S-nya selatannya 2508, dan untuk B-nya 2464. Oke. Setelah menghitung arus jenuh, kita masuk ke cara menghitung derajat kejenuhan. Oke, untuk arus lalu lintas yang Q ini diambil dari total dari area terlindung. Untuk ini arah utaranya 696, arah selatannya total terlindungnya 719, dan untuk barat totalnya yaitu 1053. Lanjut ke cara menghitung rasio arus. Rasio arus yaitu dengan rumus Q per S. Itu sama dengan Q ini dibagi dengan S. Lalu kita enter. Hal yang serupa juga dilakukan untuk ini arah selatan dan arah barat. Oke, lanjut ke rasio fase. Rasio fase itu dengan rumus juga yaitu rasio arus pertama. Misalnya kita mau hitung rasio fase untuk utara, berarti rasio fase sama dengan rasio fase dibagi rasio fase utara dibagi buka kurung dengan rasio fase rasio arus utara, selatan, dan barat. Untuk selatan kita pindah lagi ke ini yang pertamanya yang di selatan, kalau yang ke barat berarti pertamanya yang barat. Oke, sehingga hasilnya yang pertama utara 0,246, yang kedua 0,303, dan ketiganya 0,451. Oke. Waktu hijau ini kita ambil di lapangan, yaitu untuk semua fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga, yaitu 20 detik. Sehingga total waktu hijaunya 60 detik. Oke.
Kita masuk ke cara menghitung kapasitas C. Kapasitas C ada rumusnya juga. Ini bisa dilihat di sini. Itu kapasitas sama dengan S yang arus jenuhnya dikali dengan H waktu siklus per C kecil. C-nya waktu siklus, hanya yang total waktu hijau dalam satu siklus. Sehingga lokasi kami mendapatkan untuk fase pertamanya 711, fase keduanya 597, dan untuk fase ketiganya 587. Sehingga untuk derajat kejenuhan yaitu Q per C, hasilnya 0,978. Ini lumayan besar juga. Setelah itu kita lanjut ke cara menghitung tundaan. Untuk menghitung NQ1, jika derajat kejenuhannya lebih besar 0,5, maka menggunakan rumus yang ini. Karena derajat kejenuhan kami semua di atas 0,5, makanya hasil NQ kami yaitu 4,04, 9,95, dan 36. Lanjut ke NQ kedua. NQ kedua juga sama, tapi kalau derajat kejenuhannya lebih kecil dari 0,5. Untuk NQ2 menggunakan rumus yaitu C-nya waktu siklus dikalikan dengan 1 kurang RH rasio hijau per 1 kurang rasio hijau kali derajat kejenuhan dikali arus lalu lintas per 3.600. Sehingga hasil kami di sini yaitu 16,12, 17,90, dan 32,71. Lanjut ke NQ. NQ adalah jumlah dari NQ1 ditambah dengan NQ2. Sehingga hasilnya yaitu 20,16 untuk fase pertama, fase kedua yang selatan 27,86, dan yang barat fase ketiga 68,71. Oke, NQ max ini didapat dari grafik yang ini. Kita pakai yang 5%, 5 dan 10%, sehingga NQ max kami di sini untuk utara atau fase 1 yaitu 38, fase keduanya 53, dan baratnya 45. Oke, lanjut ke panjang antrian. Menggunakan rumus yaitu NQ dikali dengan 20 per LM. Sehingga panjang antrian kami, LM kami 6,25. Dan kami yaitu 6,25 dari data yang di atas tadi. 6,25 yang ini. Dengan 7,85 dan 6,8. Hingga untuk PA-nya. Oke, kita lanjut ke cara menghitung jumlah kendaraan terhenti, yaitu NKH. Rumusnya yaitu Q dikali dengan RKH. Sehingga untuk fase pertama, kedua, dan ketiga menghasilkan 777,55, yang kedua 1074,56, dan yang terakhir 2650,1.
Berikut cara menghitung tundaan lalu lintas rata-rata atau TL. TL ini menggunakan rumus yaitu C waktu siklus dikali 0,5 dikali dalam kurung 1 per rasio hijau pangkat 2 per 1 kurang rasio hijau dikali derajat kejenuhan ditambah NQ1 dikali 3600 dibagi C waktu siklus. Sehingga kelompok kami mendapatkan hasil TL untuk fase 1, 2, dan 3 yaitu 204,98, 460,78, dan yang terakhir 1585,3. Oke. Kita lanjut ke TG atau tundaan geometri rata-rata. Ini juga menggunakan rumus yaitu dalam kurung 1 kurang RKH kurung dikali PB dikali 6 ditambah RKH dikali 4. Di sini PP kami menggunakan 0,6. PP di sini juga yaitu porsi kendaraan membelok pada suatu pendekat. Sehingga tundaan geometri rata-rata kami yaitu 4,05, 4,20, dan 4,61. Oke, untuk tundaan rata-rata tinggal dijumlahkan saja. TL ditambah dengan TG. Oke, lanjut ke tundaan total. Tundaan total yaitu T-nya, tundaan rata-rata, dikali dengan Q. Yaitu arus lalu lintas SKR per jam. Sehingga hasilnya seperti ini. Oke. Sehingga tundaan simpang rata-rata kami yaitu average dari ini rata-rata dari simpang yaitu 754,64. Sehingga dari data yang kami ambil ini, data yang kami hitung ini, kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu berdasarkan data dari hasil perhitungan survei lalu lintas kami pada simpang Apil di Jalan Jenderal Soeharto, Naikoten 2, Kota Kupang, NTT, tepatnya pada Monumen HKSN, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa arus lalu lintas melebihi kapasitas dari Jalan Jenderal Soeharto sendiri, sehingga mengakibatkan derajat kejenuhan yang lebih besar dari 1. Seperti bisa dilihat di sini, derajat kejenuhannya 0,978, 1,204, dan 1,795. Yang dapat mengakibatkan karena derajat kejenuhannya yang melebihi 1, ini melebihi dari 1, maka mengakibatkan jalan tersebut kurang efektif dalam penggunaannya. Maka solusi kami perlu adanya perubahan terhadap waktu siklus, yakni waktu hijau yang terlalu sedikit menurut kelompok kami, yakni 20 detik saja. 20 detik saja. Sehingga mungkin solusinya boleh diperlama lagi waktu siklus atau waktu hijau ini, sehingga ini untuk lampu hijau dan penambahan rambu dilarang parkir di sekitar lengan samping supaya bisa untuk derajat kejenuhannya di bawah 1.